بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran merupakan kitabullah, kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mulia, dan melalui perantara malaikatnya Jibril, malaikat mulia. Karena Allah memilih Jibril menyampaikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran ke bumi kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, penghulu, pemimpin para malaikat. Subhanallah. Tidak hanya sampai di situ, Allah turunkan kitab yang mulia melalui malaikat yang mulia kepada baginda Rasul Muhammad SAW, manusia paling mulia di muka bumi ini. Salah satu mukjizat terbesar baginda Rasul Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Karena kemuliaan Al-Quran, maka beliau pun menjadi manusia yang paling mulia. Subhanallah. Dan tidak hanya sampai di situ, saudaraku sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Dan tahukah kalian saudaraku sekalian, salah satu penyebab Ramadan menjadi bulan yang mulia adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Bahkan bulan Ramadan merupakan bulan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah yang kami bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu pun menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Bahkan tidak hanya sampai di situ, saudaraku sekalian. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang lain, Al-Qadr, menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam kemuliaan. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Allah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan, di malam Al-Qadr, dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada di bumi atau dunia ini. Subhanallah. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mampu dekat dengan Al-Quran, menjiwai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah itu akan menjadikan kita hidup mulia di muka bumi ini. Bukan karena harta yang kita miliki, harta bisa habis. Bukan karena jabatan yang kita miliki, jabatan bisa berakhir. Tapi kalau kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, maka insya Allah tidak akan pernah berakhir kemuliaannya, dan bahkan sampai di akhirat kelak kita akan menjadi hidup mulia. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah. Bagaimana agar kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran? Banyak cara. Kalau kita mampu dengan membacanya, maka gunakan bacaan kita untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Kalau kita mampu baca sehari 1 juz, subhanallah, baca 1 juz sehari. Kalau tidak mampu setengah juz, kalau tidak mampu 1 lembar, kalau tidak mampu 1 halaman, kalau tidak mampu juga setengah halaman, kalau tidak mampu 1 ayat 1 hari, dan kita yakinkan itu dengan sungguh-sungguh membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka insya Allah hidup ini akan menjadi hidup yang mulia. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat wabah seperti saat ini, kita diperintah untuk banyak-banyak di rumah, dan di bulan yang mulia pula, kalau kita masih jauh dari Al-Quran, masih enggan untuk dekat dengan Al-Quran, masih enggan untuk menyentuh Al-Quran, mau kapan lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dekat dengan Al-Quran? Berapa banyak kita dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun memegang Al-Quran dibandingkan dengan memegang handphone yang kita miliki? Berapa banyak kita membaca Al-Quran dibandingkan membaca berita-berita di sosial media yang kita miliki di handphone kita? Dan itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Untuk apa kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini? Maka setiap detik, setiap menit, setiap jam, ketika kita mampu membagi waktu kita, meluangkan waktu kita untuk dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka itu yang akan menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi jawaban kita ketika Allah bertanya, "Hei manusia, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran selama hidupmu di dunia?" Saudaraku rahimakumullah. Ustaz, saya bukan ahli Al-Quran, saya tidak pandai membaca Al-Quran, saya bukan penghafal Al-Quran, apakah saya bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran? Bisa. Syekh Mansur As-Salami pernah menyampaikan sebuah cerita. Di Madinah ada seseorang yang tidak pandai dan tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi ketika setiap dia masuk ke dalam masjid, dia melihat ada saudaranya yang memegang Al-Quran dan akan membaca Al-Quran, dia hampiri. Dan ia berkata kepada saudara yang tersebut, "Wahai saudaraku, bacakan Al-Quran, aku ingin mendengarkan Al-Quran." Setiap hari seperti itu, hari demi hari, dan pada suatu ketika yang membaca Al-Quran, membaca ayat sajadah. Sebagaimana yang kita ketahui, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca ayat sajadah, mendengarkan bacaan sajadah, kita dianjurkan, disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Maka mereka pun membaca sujud sajadah. Yang membaca sujud, yang mendengarkan tadi pun sujud, dua-duanya sujud. Ketika selesai, yang membaca bangkit dari sujudnya. Tapi ternyata yang mendengarkan tadi, yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mampu membaca Al-Quran, jangankan menghafal Al-Quran, jangankan memahami secara keseluruhan Al-Quran, membaca saja tidak bisa, tidak bangkit dari sujudnya.
Dan tahukah saudaraku sekalian apa yang terjadi? Ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Al-Quran. Tidak bisa baca Quran, tapi dipanggil oleh Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Sujud karena mendengarkan ayat Allah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaan Al-Quran, karena kecintaan dan senangnya terhadap Al-Quran. Jadi pelajarannya adalah kita semua berhak dan bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran dengan berbagai cara. Kalau kita tidak mampu menghafalnya dan kita mampu baca dengan bacaan kita. Kalau kita mampu mengajarkan dengan mengajarkan Al-Quran. Bukankah Rasul mengatakan khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah. Manusia terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, bukan yang lainnya. Rasul mengatakan manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dalam hadis yang lain dijelaskan, Iqra'ul Quran, perintah untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang kepadamu sebagai penolong bagimu ketika tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali amalanmu. Dan Al-Quran pun akan datang menolongmu ketika engkau mengamalkan Al-Quran. Demikian, segala kekurangannya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Kita mampu membacanya, bacalah. Kita mampu memahaminya, pahamilah. Kita mampu menghafalnya, hafalkanlah. Dan yang paling tinggi adalah kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.